Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai teori psikologi eksistensial Rolomai. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Dila Agustin dengan NIM 2206 2125, lalu Celsia Salsabila dengan NIM 2206 21113, dan yang terakhir ada Febriana Misdar dengan NIM 2206 20111. Adapun yang akan kami bahas, pertama biografi Rolomai, lalu ada latar belakang eksistensial, lalu ada struktur kepribadian atau konsep dasar, perkembangan kepribadian, psikopatologi, analisa kasus, aplikasi teori Rolomai, dan yang terakhir kesimpulan. Materi berikutnya itu adalah biografi Rolomai. Rolomai lahir pada tanggal 21 April 1909 di Ada, Ohio. Pada tahun 1930, ia menerima gelar sarjana di Oberlin College di Ohio. Lalu pada tahun 1933, ia berkelana ke Eropa bagian timur dan selatan. Tujuannya untuk menjadi tutor bahasa Inggris di Anatolia College di Saloniki, Yunani. Lalu pada tahun 1946, Mai membuka tempat praktiknya sendiri dan 2 tahun kemudian bergabung dengan akademis di William Alanson White Institute of Psychiatry, Psychoanalysis, and Psychology. Di tahun 1949, ia mendapatkan gelar PhD dalam bidang psikologi klinis dari Columbia University di usianya yang ke-40 tahun. Sebelum mendapat gelar doktornya, ia mengidap penyakit tuberkulosis. Di tahun 1950, ia menulis buku yang berjudul dengan The Meaning of Anxiety. Dan pada tahun 1953, ia menulis buku Man's Search for Himself. Dan terakhir, pada tanggal 22 Oktober tahun 1994, setelah penurunan kesehatan, May meninggal dunia di Tyburn, California. Adapun latar belakang eksistensial. Psikologi eksistensial modern berawal dari tulisan-tulisan karya Soren Kierkegaard, filsuf dan teolog Denmark. Adapun isi teorinya, yang pertama, menentang bahwa melihat manusia hanya sebagai objek. Lalu, menentang pandangan bahwa persepsi subjektif adalah satu-satunya realita yang dimiliki seseorang. Dan yang terakhir, menekankan keseimbangan antara kebebasan dan juga tanggung jawab. Pandangan Kierkegaard hanya memiliki sedikit pengaruh, tapi dua filsuf Jerman yaitu Friedrich Nietzsche dan Martin Heidegger membantu mempopulerkan filsafat eksistensial pada abad ke-20. Materi berikutnya yaitu struktur kepribadian atau konsep dasar. Itu terbagi dua, yaitu being in the world dan non-being. Jadi being in the world berasal dari bahasa Jerman yaitu Dasein, yang berarti untuk hadir di sana. Banyak orang yang memiliki rasa kecemasan dan kesedihan yang diakibatkan oleh masalah dari diri sendiri atau dunia mereka. Manusia mengalami 3 bentuk being in the world. Yang pertama ada world, yaitu lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada world, yaitu hubungan kita dengan orang lain. Dan yang terakhir itu ada world, yaitu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Lalu berikutnya ada non-being. Jadi kesadaran atas diri sendiri sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang berakibat pada ketakutan akan non-being atau kehampaan. Lalu ketakutan atas non-being membuat kita lari dan membuat pilihan, yaitu kita membuat keputusan tanpa mempertimbangkan siapa diri kita dan apa yang kita mau. Untuk contoh dari non-being ini, itu ada kematian dan juga ketakutan. Perkembangan kepribadian. Yang pertama, kecemasan. Mai menyatakan banyak perilaku manusia memiliki motivasi dari landasan rasa takut dan kecemasan. Manusia mengalami kecemasan saat mereka sadar bahwa eksistensinya dan beberapa nilai mereka anut terancam hancur atau rusak. Mai mendefinisikan kecemasan sebagai kondisi subjektif ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya dapat dihancurkan dan ia dapat menjadi bukan apa-apa atau nothing. Kecemasan dibagi menjadi dua, yaitu kecemasan normal. Kecemasan konstruktif atau kecemasan normal akan dialami oleh seseorang agar nilai-nilai seseorang dapat tumbuh dan berubah. Hal ini karena semua pertumbuhan selalu meliputi pelepasan nilai-nilai lama yang dapat menyebabkan kecemasan, dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghindari dampak dari kecemasan yang timbul. Yang kedua, kecemasan neurotik. Mai mendefinisikan bahwa kecemasan neurotik sebagai reaksi yang tidak proporsional atas suatu ancaman yang meliputi represi dan bentuk-bentuk lain dari konflik intrafisik yang dikelola oleh berbagai macam bentuk memiliki aktivitas dan kesadaran, sehingga apabila kecemasan normal dirasakan saat nilai-nilai terancam,
Rasa bersalah, kecemasan mulai muncul dan bangkit saat manusia dihadapkan dengan masalah pemenuhan potensi mereka, dan rasa bersalah muncul saat manusia menyangkal potensinya, gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya, atau lupa akan ketergantungan dengan alam. Secara keseluruhan, Mai mengidentifikasikan 3 bentuk perasaan yang masing-masing berkorelasi dengan tiap-tiap bentuk being in the world, yaitu unwell adalah rasa bersalah karena hasil keterpisahan dengan alam. Dalam konsep ini dengan gagasan Fromm mengenai dilema manusia, Midwell muncul karena ketidakmampuan untuk secara akurat melihat dunia orang lain. Hal ini tentunya muncul karena diri kita hanya melihat dari sudut pandang diri kita tanpa melihat kebutuhan orang lain. Tentunya hal ini akan berdampak pada rasa bersalah yang berujung pada hubungan yang tidak baik dengan orang lain. E.G. Wells, yaitu rasa bersalah berdasarkan dengan hubungan dengan diri kita sendiri, karena hal ini diasosiasikan dengan penyangkalan atas potensi yang dimiliki dan kegagalan untuk memenuhinya seperti kecemasan dan rasa bersalah. Berikutnya ada intentionalitas. Intentionalitas kemampuan untuk membuat pilihan mengimplikasikan suatu landasan terstruktur ketika pilihan tersebut dibuat. Struktur yang memberikan arti pengalaman dan manusia dapat mengambil keputusan tentang masa depan disebut intentionalitas. Tanpa intentionalitas, manusia tidak dapat melihat atau bertindak berdasarkan pilihan mereka. Berikutnya, kepedulian, cinta, dan keinginan. Untuk peduli pada seseorang berarti untuk menganggap orang tersebut sebagai sesama manusia dengan mengidentifikasi diri dengan rasa sakit dan kesenangan serta rasa bersalah atau rasa kasihan orang tersebut. Hal ini karena kepedulian merupakan suatu proses aktif kebaikan dan rasa apatis, sehingga kepedulian merupakan kondisi ketika sesuatu benar-benar berarti. Berikutnya, bentuk-bentuk cinta. Menurut May, tugas seseorang adalah untuk mempersatukan cinta dan keinginan. Namun, hal itu tentunya tidaklah mudah. Untuk seseorang dewasa, baik cinta dan keinginan berarti berusaha menggapai terhadap orang lain. Berikut bentuk-bentuk cinta. Pertama ada seks. Seks adalah fungsi biologis yang dapat dipuaskan melalui hubungan seksual atau cara melepaskan tekanan seksual lainnya. Yang kedua ada eros. Di Amerika Serikat, seks sering tidak dapat dibedakan dengan eros. Eros adalah hasrat psikologis yang mencari untuk menghasilkan keturunan atau kreasi lewat persatuan dengan orang lain yang dicintai. Yang ketiga ada filia. Eros sebagai penyelamat dari seks dibangun dengan landasan filia, yaitu hubungan pertemanan yang intim di antara dua orang, namun non-seksual, sehingga filia tidak dapat diburu-buru, membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang dan mengakar. Filia tidak menuntut untuk berbuat apa-apa pada orang lain yang kita cintai selain menerimanya, mendampinginya, dan menikmati bersamanya, karena hal ini merupakan pertemanan dalam bentuk yang paling sederhana dan paling lama berlangsung. Keempat ada gap. Pendidikan gap sebagai penghargaan untuk orang lain, kepedulian atas kesejahteraan orang lain yang melebihi keuntungan apapun yang dapat diperoleh seseorang dari hal tersebut. Cinta yang tidak terkecuali seperti cinta pada Tuhan. Tuhan pada manusia. Gap adalah cinta yang altruis, yaitu bentuk cinta spiritual yang membawa risiko seseorang bertindak seolah-olah ia adalah Tuhan. Berikutnya ada kebebasan dan takdir. Campuran dari keempat bentuk cinta membutuhkan penegasan diri dan empiris dari orang lain. Selain itu, membutuhkan pula penegasan atas kebebasan seorang dan kooperatif atas takdir seseorang. Kebebasan didefinisikan sebagai kapasitas seseorang untuk mengetahui bahwa ia adalah orang yang menentukan. Kata menentukan ini bersinonim dengan apa yang nanti disebut sebagai takdir. Kebebasan untuk melakukan yang dapat disebut dengan kebebasan eksistensial, di mana merupakan suatu kebebasan untuk bertindak atas pilihan yang dibuat oleh seseorang. Kebebasan untuk menjadi, freedom of being, juga dapat disebut sebagai kebebasan esensial. Hal ini karena kebebasan untuk bertindak, untuk bergerak tidak selalu menjamin untuk mencapai kebebasan untuk menjadi. Itu disebabkan seseorang terkadang lebih berkonsentrasi dan berfokus pada kebebasan esensial dibandingkan dengan kebebasan untuk melakukan suatu hal. Psikopatologi. Menurut May, sikap apatis dan kekosongan, bukan kecemasan dan rasa bersalah, adalah penyakit dari zaman modern, di mana May memandang psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi dan ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain dan membagi diri kita dengan mereka. Orang yang bertanggung secara psikologis menyangkal takdir mereka sehingga mereka kehilangan kebebasannya.
Mereka mengembangkan gejala-gejala neurotik tidak untuk mendapatkan kebebasan mereka, tetapi untuk melepaskan gejala-gejala itu, mempersempit dunia fenomenologis mereka sampai pada suatu ukuran yang akan membuat coping lebih mudah bagi mereka. Analisa kasus teori Rollo-May, persahabatan Arai dan Ikal pada film Laskar Pelangi. Jika kita mengikuti alur dari film tersebut, maka yang menjadi inti dari film tersebut adalah salah satunya persahabatan antara Ikal dan Arai. Ikal menjadi tokoh sentral dari kisah Laskar Pelangi. Mereka berdua adalah sahabat dari kecil hingga dewasa, dan mempunyai hasrat yang tinggi untuk menimba ilmu di luar negeri. Akhirnya, tersampailah mimpi mereka untuk belajar di Universitas Sorbonne di Paris. Persahabatan mereka sudah terjalin sejak lama. Ada cinta non-seksual atau filia di dalam persahabatan mereka. Karena mereka saling termotivasi dan bersaing secara sehat, mereka sukses bersama-sama dan bisa membahagiakan keluarga mereka yang ada di Belitung. Teori aplikasi Rollo-May. Teori eksistensial Rollo-May telah cukup berpengaruh sebagai metode psikoterapi, tetapi ia tidak menghasilkan secara langsung penelitian-penelitian empiris. Satu topik eksistensial yang menerima cukup banyak perhatian adalah kecemasan eksistensial. May 1961 mendefinisikan kecemasan sebagai ketakutan yang timbul dari suatu ancaman terhadap nilai-nilai yang dianut individu dan dianggap penting untuk eksistensinya sebagai diri atau self. Saat suatu kejadian mengancam eksistensi fisik atau psikologis, kita mengalami kecemasan eksistensial. Dan yang paling kuat di antara ancaman-ancaman tersebut adalah kematian. Kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Kecemasan menurut Rollo-May terbagi menjadi dua, yaitu kecemasan normal yang dialami oleh semua orang sebagai bentuk pertumbuhan dan perubahan dari diri seseorang, dan kecemasan neurotik yang merupakan reaksi yang tidak proporsional dengan sebuah ancaman. Kecemasan dan rasa bersalah bersifat ontologis, yaitu merujuk pada sifat alamiah dari suatu keadaan dan bukan perasaan yang muncul dari situasi atau pelanggaran yang spesifik. Secara keseluruhan, May mengidentifikasikan 3 bentuk perasaan ontologis yang masing-masingnya berkorelasi dengan tiap bentuk being in the world, yaitu ada Amwelt, Midwelt, dan Eigenwelt. Untuk peduli pada seseorang berarti untuk menganggap orang tersebut sebagai sesama manusia dengan mengidentifikasikan diri dengan rasa sakit dan kesenangan, serta rasa bersalah atau rasa kasihan orang tersebut. Hal ini karena kepedulian merupakan suatu proses aktif, kebalikan dari rasa apatis, sehingga kepedulian merupakan kondisi ketika sesuatu benar-benar berarti.